Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa'alaihi tazyinu li dhahirihil jali بشريعة لينور قلب مجتلى وتزول عنه ظلمة كي يمكنا لطريقة في قلبه أن تنزلا ولكل واحدهم طريق من طرق يختاره فيكون متواصلا. Ini perkataan musannif di halaman 20 di kitab ini. Fa'alaihi tazyinun li dhahirihil jali, maka wajib baginya tazyinun. Tazyinun itu menghiasi diri li dhahirihil jali, untuk perkara yang zahir, yang nampak. Jali itu artinya jelas, wadih. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana jalan menuju Allah Ta'ala, yakni menggunakan hukum syariat Allah. Allah turunkan hukum syariat, diibaratkan seperti kapal supaya kita selamat mengarungi samudra, dan tujuannya adalah untuk mencari sesuatu yang berharga. Yaitu hakikat itu adalah seperti mutiara tadi, mutiara yang mahal. Sampai kepada Allah, ma'rifat kepada Allah itu sesuatu yang sangat mahal sebetulnya. Sehingga Malik bin Dinar itu pernah berkata, zahaba ahlud dunya, ahlud dunya itu sudah pergi, meninggal tanpa merasakan sesuatu yang paling nikmat. Apa ditanyakan kepada Malik bin Dinar? Yakni ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Kalau tidak kenal maka tidak ada nikmatnya sebetulnya. Jadi nikmatnya orang itu tergantung pemahamannya tadi. Kenal dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat sesuatu yang mahal dari agama ini. Dan itu cara melewatinya mulai dari mengikuti hukum-hukum syariat, dijalankan dengan baik. Kadang-kala langsung. Kalau langsung itu nanti tertipu dia, merasa nyaman padahal sebetulnya gak ngerti. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, banyak orang baca Al-Quran itu dia tertipu dirinya dengan bacaan dia, merasa nyaman benar baca Al-Quran, hati tenang, bagus. Padahal dia, kata Imam Al-Ghazali, ibarat hamba dapat surat dari majikannya, dia baca sekedar membatasi diri membaca. Perintah di dalam surat kada digawe, nggak peduli dengan isinya, tapi nyaman benar membaca itu. Itu bentuk tertipu, tertipu dengan diri sendiri. Karena suaranya mungkin bagus, nadanya bisa bagus, jadi begitu membaca itu hati rasa seolah-olah ini lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak ada perhatian sama sekali dengan isi yang dibaca itu. Ini maghrur, tertipu. Maka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pertama bisa membuat kita merasakan mendapatkan karunia yang besar, yakni kenikmatan dalam beribadah itu, ma'rifat kepada Allah, terbukanya hijab kepada Allah, kita sama-sama berusaha. Dan yang kedua, kita tidak tertipu dengan perbuatan kita sendiri, merasa sudah bagus, ini sudah lezat benar munajat, padahal kita mengabaikan apa yang kita baca itu. Nah, musannif di sini mengatakan maka wajib baginya untuk menghiasi zahir dia yang jelas itu bisyariatin, dengan syariat, liyanura qalbum mujtala, agar hatinya itu mendapatkan cahaya. Mujtala mananya manzuron ilaihi minallahi ta'ala. Manzuron itu dilihat atau bisa merasakan betul keberadaan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati itu adalah tempatnya orang itu bisa dalam tanda petik memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memandang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala.
sama-sama melihat dari Baitullah. Ini beda, yang difikirkan itu beda. Di sana sama-sama memandang di depan Masjidil Haram itu banyak burung merpati itu. Burung merpati banyak. Kalau di sini mungkin sudah banyak yang memikirkan kayak apa. Menjadikan lauk ya. Di sana enggak. Pagi, siang, sore, malam itu dapat aja makanan mereka. Karena banyak orang memberi makan. Kita lihat rezekinya lebih mudah burung merpati di sana daripada orang yang tukang jualan itu ya. Pagi-pagi kita lihat ada tukang jualan macam-macam itu sudah ditangkap laskar, ya, dagangannya dibawa. Burung-burung di situ tidak ada yang ganggu dia, rezekinya banyak. Nah, melihat begitu kan pikiran orang bisa beda-beda ya. Saya mikir itu teringat dengan ini, dengan kisah Nabi di Gua Sur ketika hijrah itu kan, kejar-kejar orang Quraisy, tinggal dulu di Gua Sur. Orang Quraisy sudah melihat di atas tuh. Andai melihat ke bawah itu kelihatan itu Nabi. Tapi apa, burung dara itu mungkin sangkar, nah, laba-laba bikin sarang. Saya kepikiran ini bisa jadi ya, bisa jadi saya katakan tidak pasti. Bisa jadi burung dara yang ada sekarang ini anak cucu dari burung dara bahari ini. Yang Allah berikan apa, kebaikan kepada anak cucu burung dara itu di sana dengan rezeki yang melimpah gara-gara kakeknya dulu itu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bela Rasul. Jadi pian berbuat baik, mungkin tidak sampean sendiri yang merasakan kebaikan itu, tapi bisa anak cucu. Sama-sama melihat burung, pikiran kita bisa ke situ itu apa? Larinya ke situ. Hati itu kadang begitu. Ada seorang alim yang di dalam tafsir Qurtubi megang cangkir yang ada ini. Megang cangkir aja nangis. Kepikiran apa? Kepikiran saat apa? Saat orang-orang durhaka itu dibelenggu lehernya, kemudian dipasangi rantai di neraka. Ada kan ayat bicara begitu. Jadi sekedar melihat cangkir, nah di sini ada pegangannya gini. Teringat belenggu saat di neraka. Itu hati yang kadang nyambung itu begitu. Ada namanya seorang aulia Allah namanya Bishri Al-Hafi, kemarin diceritakan oleh musonif di kitab ini, saudara perempuannya. Bishri Al-Hafi itu sewaktu malam itu di tengah tangga berdiam diri sampai parak subuh. Ditanya kemudian oleh saudari perempuannya, tadi malam kulihat engkau berdiri termenung ya, lama sekali. Ternyata apa? Aku berpikir yang namanya Bishri itu di kota Baghdad ini banyak sekali, dan Allah pilih aku mendapatkan kenikmatan iman seperti ini. Tidak semuanya bisa beriman. Jadi dia bersyukur, sekedar mikir ngaran sih Din. Jadi kita ini mestinya juga bisa sholat, bisa berjamaah, bisa tetap gawian baik itu mesti disyukuri. Berapa banyak orang namanya sama dengan nama kita, tetapi tidak mendapatkan jalan yang benar di dalam hidup. Jadi apa saja itu kalau Allah bukakan hati itu semua terlihat apa, keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu bisa begitu. Namun hatinya dipenuhi dengan yang lain, bisa jadi tadi melihat apapun yang dipikirkan bisnis. Ada yang kayak gitu. Lihat di sini ini peluang bisnisnya apa? Melihat banyak kotoran kelelawar misalnya di satu tempat, wah ini bisa dijadikan pupuk, bisa dijual. Orang kalau pikirannya bisnis memang bisa sugihnya, sugih dalam artian apa aja bisa dijadikan bisnis itu. Ini tergantung hati. Jadi bagaimana fisik itu dihiasi dengan hukum-hukum syariat, ketaatan kepada Allah agar hatinya itu bercahaya, mendapatkan cahaya, yakni apa? Turun turun cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tazula anhu zulmatun, kemudian hilang darinya kegelapan, yakni dari hati itu hilang kegelapan. Kadang orang sering minta air penerang hati. Ya bisa seperti itu memang. Tetapi penerang hati itu adalah jalani ketaatan kepada Allah. Allah lapangkan hati itu. Ya wa may yatawakkal 'ala Allah
fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Kecukupan itu tidak hanya materi, tapi Allah berikan kelapangan hati yang awalnya merasa kurang jadi cukup. Itu bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mesti dikasih harta, tapi Allah berikan rasa kecukupan. Karena banyak orang hartanya banyak sekali, tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup. Jadi ketaatan itu akan menghilangkan kegelapan. Kegelapan apa? Ya, anil zulmatul ma'asi, zulmatul ma'asi, kegelapan kemaksiatan. Kayyum kina li tariqatin fi qalbihi an tanzila. Ini dia maksudnya ketika syariat yang zahir itu dilaksanakan, Allah berikan jalan untuk dalam hati dia itu untuk sampai kepada ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Wala tasqutus syariah, kata syarah di sini, syariat itu tidak akan gugur anil mukallaf, dari seorang mukallaf, wa in 'allat darajatuhu, meskipun derajatnya tinggi. Artinya kada sekedar halal haram saja dipatokannya, tapi yang makruh, yang syubhat itu dia tinggalkan. Derajat ketakwaan kan begitu. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Arba'in itu ada hadisnya, dijelaskan bahwasanya Rasul kaitkan kebersihan hati itu dengan kebaikan perilaku zahir, yakni syariat itu. Rasul katakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar, syubhat. Kemudian Rasul katakan famanit taqa asyubuhat faqad istabara'a lidinihi wa irdi. Siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya, telah membebaskan agama dan kehormatannya dari kecacatan. Baru kemudian Rasul bicara tentang hati, ya. Tentang hati. Artinya apa? Kebersihan hati sebagaimana dalam kitab ini kaitannya dengan hal-hal yang syariat yang jelas itu. Kalau orang mengatakan yang penting bersih hatinya, terus dia melanggar hukum syariat, itu sesuatu yang tidak pas. Yang penting hatinya bagus. Kada usah berjilbab, jilbabi hati aja jar. Itu sama dengan kada usah berpakaian, pakaiannya di hati aja. Gimana bisa begitu? Tidak begitu. Rasulullah katakan mau bagus hatinya itu yang syubhat itu, yang jangankan yang haram ya, yang syubhat dia tinggalkan, dia jaga diri itu, maka itu bentuk apa? Pembersihan hati. Kalau tidak begitu itu justru menunjukkan kotornya hati. Yang penting bersih hati jar. Tidak usah sholat tidak apa-apa. Itu bentuk kotornya hati, tertutup hati, tidak bisa dia itu melihat mana yang benar, mana yang salah. Kemudian bagaimana caranya? Walikulli wahidihim tariqun min turuqin. Setiap satu dari mereka itu punya jalan di antara jalan-jalan untuk sampai kepada Allah. Yakhtaruhu, yang dia bisa pilih, fayakunu min zawasila, sehingga dari yang dia pilih itulah dia bisa sampai kepada Allah, sampai kepada apa yang dia tuju. Jadi musannif di sini tidak mengharuskan setiap orang itu caranya dia untuk sampai makrifat itu harus satu, enggak, tapi semua orang punya cara masing-masing. Kajulusihi bainal anami murabbiya, seperti duduknya dia di antara manusia mengajari orang sebagai murabbi. Jadi ada yang jalan amal ibadahnya itu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah itu adalah ngajar. Bisa jadi begitu. Itu amal dia yang bagus, yang bisa bikin dia derajatnya tinggi. Tapi kan tidak semua begitu. Wa kasrotil aurat, dan juga seperti banyaknya wirid. Ya, kasaumi as-sholah, banyaknya ibadah seperti puasa dan sholat. Ada di antara orang yang amalan terbaiknya itu puasa, suka benar puasa, sehingga puasa terus, ya, puasa dahar, kecuali hari-hari yang diharamkan. Kalau kuat ya tidak apa-apa,
asal tidak melalaikan dari apa yang Allah wajibkan. Atau sholat, senangnya sholat terus sholat, seperti misalnya Sayyidina Bilal bin Rabah itu. Sendalnya kedengaran duluan di surga. Ditanya, apa amalan engkau wahai Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah melalaikan setelah wudhu sholat sunnah syukrul wudhu. Senangnya begitu, ini sholat sunnah. Wa ka khidmati linnasi wal hamlil khatab, seperti juga membantu orang lain, ya, membantu orang. Ada orang yang senangnya begitu dibikin oleh Allah Ta'ala, sehingga ada orang kesulitan dia bantu, hatinya merasa lapang. Dan juga seperti membawa kayu, yakni cari kayu. Kalau dulu itu litasaddaqa bimuhassili mutamawwila, untuk dia sedekahkan dengan hasil harta jualan kayu tadi. Bekerja untuk kemudian bersedekah, itu juga salah satu thariqah itu begitu. Jadi thariqah di sini maksudnya bukan seperti tarekat-tarekat begitu ya, yang harusnya zikirnya begini, tidak mesti begitu kata musannif. Thariqah di sini adalah jalan dia sampai kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai aktivitas, berbagai gawian pian yang sudah pian lakukan itu tinggal diperbagus. Nang biasa mengajar, bagaimana ngajarnya supaya bagus? Supaya bagus itu bagaimana? Kata Imam Al-Fudail bin Iyad, syaratnya dua. Ya, ketika menafsiri ayat apa itu dalam surah Tabarak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Beliau katakan akhlasuhu wa aswabuh, yang paling bagus itu yang paling ikhlas, yang kedua yang paling benar. Ditanyakan apa yang paling ikhlas dan paling benar itu maksudnya, maka kata beliau, innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal itu walaupun betul tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima, ya. Wa idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Begitu juga amal itu kalau ikhlas tapi tidak benar, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hatta yakuna khalisan shawaban, hingga amal itu menjadi ikhlas dan benar. Wal khalis ayyakuna lillah. Ikhlas itu kalau amal itu ditujukan untuk Allah Ta'ala semata. Kadang ibadah kita ini zamannya selfie ini agak lebih berat untuk ikhlas ya. Kadang inginnya kan sudah kesini, ada terbersit ya, keinginan itu. Kemudian orang melike, senang kita. Sebetulnya tidak masalah kalau itu tidak jadi sesuatu yang dominan di hati, ya. Sekedar informasi, ya, beri penjelasan. Tapi kalau kadang dominan di hati itu kita lebih mengharapkan orang menjempol kita, menyenangi kita, itu yang bahaya itu. Ya. Khalis murni itu karena Allah. Was-shawab ayyakuna ala sunnah, yang benar itu adalah kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini dicontohkan pekerjaan, misalnya cari kayu bakar, dapat duit untuk bersedekah misalnya. Sedekah sebagaimana kita bahas itu ada wajib, ada sunnah. Yang wajib itu ya seperti menafkahi anak istri. Itu hitungan pahala itu ya. Kalau diniatkan ini melakukan kewajiban. Duit yang sampean belanjakan menghidupi keluarga sampean itu termasuk amal soleh. Bekerjanya itu amal soleh. Asal tadi gawiannya diperbagus, yang haram tinggalkan. Jadi semua hal ketaatan, yaitu Allah ciptakan orang itu masing-masing kemampuannya. Jangan kemudian kita melihat itu orang kok bisnis saja misalnya, tidak mau nuntut ilmu. Jadi ya kalau sudah tahu ilmu bisnis yang dia lakukan benar, jangan dicela. Bisa jadi dia bisnis itu memang jalan sampai kepada Allah dengan bisnisnya itu. Dia dengan bisnis yang halal, kerjaannya halal, dia bisa menghidupi anak istrinya dengan uang yang halal. Jalan bagi dia untuk bersedekah, termasuk untuk membiayai, mungkin dia membiayai orang lain. Sebagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bisnisnya luar biasa. Sayyidina Zubair bin Awam kalau lagi bekerja siang itu seperti orang tidak tahu akhirat.
Tapi kalau sudah beribadah seperti orang nggak ngerti dunia, itu jangan dicela. Kita melakukan apa ya itu yang Allah jadikan untuk amal kita. Ya, kalau di Al-Hikam itu ada orang yang memang tidak perlu bekerja, ya sudah gunakan harta yang Allah berikan itu untuk mengoptimalkan ibadah dan dakwah dia. Orang sudah banyak benar harta masih mikir bekerja cari duit aja, ini sebuah hal yang harusnya ditingkatkan. Karena sudah Allah banyak beri harta, gunakan hidup itu untuk beribadah, untuk berjuang. Tapi kalau orang memang dia kerja sehari cukup untuk sehari, tidak usah mikir ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, dia berhenti bekerja, terus anak istrinya makan apa? Jadi Allah berikan makom masing-masing, semuanya itu bisa insya Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin untuk pertemuan kali ini, ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini juga salah satu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.